Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Mia dalam video pembahasan kita kali ini di mana kita akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan barisan dan deret. Nah, sebelum kita membahas soal tersebut, kita mau review kembali ya mengenai beberapa rumus atau formula dari barisan deret aritmatika serta geometri. Yang pertama, rumus barisan aritmatika. Kita tahu bersama ya bahwa rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1B, di mana UN adalah suku ke N-nya, kemudian A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, B adalah beda, begitu. Nah, yang berikutnya adalah rumus umum deret aritmatika. Rumusnya ini adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN, yang mana jika dirinci menjadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1B, dengan keterangan Sn itu adalah jumlah N suku pertama, N itu adalah banyaknya suku, A itu adalah suku pertama, dan B itu adalah bedanya atau selisih antara suku sesudah dengan suku sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas barisan geometri, di mana dia memiliki formula untuk mencari suku ke N atau UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi di sini ada R ya, rasio, begitu. Perbandingan antara suku sesudah dibandingkan dengan suku sebelum, contohnya U2 per U1. Nah, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah banyaknya suku. Nah, yang berikutnya, sisipan pada barisan geometri ya, artinya jika kita diberikan suatu barisan geometri yang tentunya di dalamnya berisi beberapa suku ya, dan seandainya di antara beberapa suku tersebut kita mau sisipkan beberapa buah bilangan agar tercipta barisan geometri yang baru, maka kita dapat menentukan barisan geometri yang baru tersebut dengan melihat rasio setelah bilangan tersebut disisipkan, begitu ya, dengan menggunakan formula R aksen atau rasio setelah disisipkan sama dengan akar K tambah 1 dari R, di mana K di sini adalah banyaknya bilangan yang mau disisipkan ke dalam barisan geometri yang baru tersebut, sementara R-nya di sini adalah rasio dari barisan geometri itu sebelum disisipkan bilangan. Nah, yang berikutnya adalah deret geometri. Nah, deret geometri sendiri itu memiliki dua jenis rumus ya, di mana berlaku syarat jika misalnya R-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, dengan keterangan A-nya itu adalah suku pertama, Sn juga masih sama, jumlah N suku pertama, kemudian R-nya adalah rasio. Nah, kalau misalnya rasio yang kita miliki itu adalah kurang dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, dengan keterangan yang sama pula. Nah, itu untuk deret geometri. Nah, namun ada pula deret geometri tak hingga, begitu ya. Artinya nilai banyaknya suku itu tidak hingga, begitu. Nanti kita akan lihat sebuah contoh. Nah, dia pun juga punya formula yaitu S tak hingga. Ini simbol tak hingga sama dengan A per 1 kurang R, di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio. Nah, ini terjadi ketika rasionya itu terdapat pada rentang negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Jadi di antara negatif 1 dan 1, begitu ya. Misalnya 0,an atau negatif 0,an. Contoh soalnya berikut. Jumlah tak hingga dari deret geometri 18 tambah 12 tambah 8 tambah seterusnya ya. Ini kan tak berhingga ke sana ya. Nah, kita disuruh menentukan jumlahnya. Berarti Sn yang diminta ya. Tapi N-nya di sini tak terhingga, begitu ya, banyaknya suku itu tak terhingga. Jadi S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Namun perlu kita tentukan dulu A-nya itu 18, R-nya itu adalah suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya, berarti 12 per 18, berarti dia sama dengan 2 per 3. Kita tahu bersama R-nya adalah 2 per 3, artinya dia berada di rentang negatif 1 kurang dari R kurang dari 1 ya. Nah, sisa dimasukkan saja ke dalam rumus S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R, di mana A-nya adalah 18, kemudian bagi 1 per kurang 2 per 3. Dapatlah 18 per 1 per 3 atau 54. Jadi jumlah tak hingga dari deret geometri tersebut adalah 54, jawabannya adalah 54.
Nah, demikian untuk review dari konsep formula barisan deret aritmatika serta geometri tersebut ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai formatif yang kalian sudah kerjakan. Jadi mari lihat bersama, khususnya untuk part yang masih keliru kalian kerjakan. Mari kita lihat bersama soalnya sebagai berikut. Ya, ini ada soal pertama dulu yang kita bahas ya. Suatu barisan aritmatika memiliki suku keempat dan suku ke-8 berturut-turut adalah negatif 2 dan 14. Jika suku terakhir suku tersebut adalah 82, maka jumlah semua suku barisan tersebut adalah... Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, perlu kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ya. Yang diketahui adalah U4 atau suku keempatnya itu adalah negatif 2 dan suku ke-8-nya adalah 14 begitu ya. Kemudian diketahui di sini suku terakhirnya adalah 82, kita anggap dia sebagai UN sama dengan 82. Yang ditanya adalah jumlah semua sukunya, berarti SN ya. Jadi banyaknya suku dari barisan geometri yang ada di mana suku terakhirnya adalah 82. Berarti kita harus mencari tahu nih 82 ini kira-kira suku keberapa gitu ya, supaya kita tahu S apa yang mau dicari. Nah, berarti hal yang perlu kita cari sebelum bisa menghitung SN-nya berarti adalah A-nya berapa, B-nya berapa, E-nya berapa. Kenapa A-nya? Karena suku pertamanya belum diketahui, bedanya juga belum diketahui, begitupun dengan N-nya. Caranya bagaimana? Perhatikan sebagai berikut. Jadi kita menggunakan apa yang diketahui untuk menyelesaikan begitu ya. Jadi ya, karena di sini yang kita ketahui adalah U4 itu sama dengan negatif 2, berarti U4-nya ini, karena ini adalah barisan aritmatika, kita harus ubah ke dalam bentuk formula barisan aritmatik ya, A tambah N kurang 1B. Itu sama dengan negatif 2 di sini. Dengan catatan N-nya adalah 4, berarti A tambah 4 kurang 1 kali B atau A tambah 3B sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita punya persamaan yang pertama nih. Nah, demikian juga yang U8 sama dengan 14, U8-nya kita ubah ke dalam bentuk formula barisan aritmatik menjadi A tambah N kurang 1B, kemudian N-nya diketahui 8, berarti A tambah 7B sama dengan 14 begitu ya, karena U8 itu sama dengan 14. Nah, ada dua persamaan yang kita dapatkan. Nah, otomatis dua persamaan ini, baik A tambah 3B sama dengan negatif 2 maupun A tambah 7B sama dengan 14 ini tentunya memiliki nilai A dan B yang sama ya. Sehingga kalau kita lihat ini adalah sejenis sistem persamaan linear dua variabel yang punya dua variabel ya, yaitu A dan B. Nah, kan kita tujuannya mencari A dan B. Berarti ini bisa kita selesaikan menggunakan cara metode substitusi dan eliminasi begitu ya. Jadi kita bisa ambil persamaan satu dan kedua ini. A tambah 3B sama dengan negatif 2 dan A tambah 7B sama dengan 14, kita bisa eliminasi salah satu variabel, misalnya kita eliminasi A untuk mendapatkan B, berarti bisa langsung saja kita kurangi ya, sehingga kita dapatlah negatif 4B sama dengan negatif 2 kurang 14, berarti negatif 16 ya, di mana B sama dengan negatif 16 per negatif 4 atau B sama dengan 4. Nah, B-nya kita dapatkan, berarti untuk mendapatkan A, sisa substitusi saja nilai B ini ke dalam salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaan yang pertama di mana A tambah 3B sama dengan negatif 2. Gantikan B-nya dengan 4, berarti A tambah 3 kali 4 sama dengan negatif 2, atau A tambah 12 sama dengan negatif 2, atau A sama dengan negatif 14. Kita sudah dapat nih nilai A dan B-nya ya. Sisa satu nih yang belum kita dapatkan, yaitu nilai N-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai N? Seperti yang Miss bilang tadi, diketahui dari soal bahwa suku terakhirnya adalah 82 ya. Ketika kita tahu 82 ini merupakan suku keberapa, nah itulah N-nya. Berarti kita ambil dari sini UN sama dengan 82 atau A tambah N kurang 1B sama dengan 82 ya, dengan catatan nilai A negatif 14, nilai B-nya itu adalah 4. Berarti sisa dimasukkan saja, negatif 14 tambah N kurang 1 kali 4 sama dengan 82. Kemudian kita selesaikan, negatif 14 tambah kali pelangi 4N kurang 4 begitu ya, sama dengan 82, atau negatif 18 tambah 4N sama dengan 82. Kita pindah ruaskan negatif 18-nya ke sebelah karena kita hanya butuh nilai N saja ya di ruas lainnya ini. 4N sama dengan 82 tambah 18, dapatlah 4N sama dengan 100, atau N sama dengan 100 bagi 4, N sama dengan 25. Nah, kita sudah dapatkan nilai A, B, dan N, berarti S yang diminta atau jumlah suku yang diminta adalah jumlah 25 suku pertama begitu ya, karena N-nya 25, berarti S 25. Sisa masukkan saja ke dalam rumus N per 2 dalam kurung A tambah UN begitu ya, rumus yang awalnya itu.
N-nya diketahui 25, berarti 25 per 2 dalam kurung A tambah U25. A-nya sendiri negatif 14, kemudian U25 atau suku ke-25-nya itu seperti yang kita tahu adalah 82 begitu ya. Jadi sisa ditambah saja negatif 14 tambah 82 kali 25 per 2, dapatlah 25 per 2 kali 68 nih hasilnya yang di dalam kurung. Nah, nanti kalau kita selesaikan, kita kali dan bagi, nanti hasilnya adalah 850, sehingga bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor pertama ini adalah 850 jumlah suku barisan pada jumlah suku barisan pada soal tersebut begitu. Nah, next kita bahas yang nomor 2. Dari suatu barisan geometri diketahui suku ketiga adalah 4 dan suku ke-7 adalah 324. Suku ke-8 barisan itu adalah, nah, sama halnya ini kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya, biar kita bisa lihat lebih jelas arahnya mau kemana. Jadi diketahui barisan geometri dengan catatan U3-nya adalah 4, U7-nya adalah 324. Yang ditanya adalah suku ke-8. Otomatis untuk mencari suku ke-8-nya ini kan kita pakai rumus A kali R pangkat N kurang 1 ya, dengan catatan A-nya diketahui, R-nya diketahui. N-nya di sini 8. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu nih nilai A dan R-nya. Otomatis kita harus cari tahu lebih dulu dengan cara menggunakan apa yang diketahui tadi. Caranya sama seperti tadi, ubah U3-nya ini ke dalam bentuk formula barisan geometri suku ke N. Demikian juga dengan U7 supaya nanti kita lihat titik temunya ya. Nah, mari kita selesaikan. Berarti kalau U3 sama dengan 4, kita mau pakaikan dalam bentuk formula barisan geometri A kali R pangkat N kurang 1, jadinya A kali R pangkat 3 kurang 1 ya, atau A kali R pangkat 2 sama dengan 4 begitu, karena U3 sama dengan 4. Nah, atau kita bisa ubah ini menjadi A sama dengan 4 per R kuadrat ya, karena kan ini R kuadratnya kalau pindah ruas jadi per begitu ya. Nah, bagaimana dengan U7 sama dengan 324? Hal yang sama kita lakukan. Jadi U7 sama dengan 324, berarti kalau misalnya U7 kita mau bawa ke dalam formula suku ke N barisan geometri, jadinya A kali R pangkat N kurang 1, di mana A kali R pangkat 7 kurang 1 atau A kali R pangkat 6 begitu ya, sama dengan 324. Nah, di sini nilai A ini kita bisa ambil dari yang sebelah tadi, yang U3 sama dengan 4. Kan tadi kita misalkan di sana A-nya sama dengan 4 per R kuadrat ya. Artinya A-nya di sini bisa kita gantikan tuh, jadinya 4 per R kuadrat kali R pangkat 6. Karena A-nya di sini kan sama dengan ini gitu. Ya, sama dengan 324. Berarti sisa kita selesaikan saja. Berarti 4 per R kuadrat kali R pangkat 6 sama dengan 324. Ini bisa kita selesaikan ya pakai sifat akar pangkat begitu, 4 kali R pangkat 6 kurang 2 atau 4 kali R pangkat 4 begitu, sama dengan 324. Nah, sisa kamu selesaikan. Berarti karena kita butuh R-nya ya, R pangkat 4 sama dengan 324, yang 4-nya di sini pindah ruaskan ke sebelah menjadi per ya, 324 per 4, atau R pangkat 4 sama dengan 81. Kita hanya butuh nilai R-nya saja, berarti pangkat 4-nya ini harus kita hilangkan dengan cara mungkin kita pindahkan ke sebelah menjadi akar 4 ya, akar pangkat 4 begitu. Jadi R sama dengan akar pangkat 4 dari 81, yaitu 3 ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 9 kali 9, 81. Jadi pas ya, R-nya 3, rasionya 3. Nah, karena kita tahu rasionya 3, berarti kita sisa cari nilai A nih. Dengan cara apa? Substitusikan nilai R sama dengan 3 ini kembali ke A sama dengan 4 per R kuadrat. Kita lihat ya. Berarti sisa ganti R-nya saja dengan 3, 4 per R kuadrat, 4 per 3 pangkat 2 atau 4 per 9. Oh, sekarang kita tahu nih, A-nya 4 per 9, R-nya 3. Berarti untuk mencari U8 nggak susah dong ya. Sisa masukkan rumus saja. U8 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 atau A kali R pangkat 8 kurang 1 ya. Berarti A kali R pangkat 7. Gantikan A-nya dengan 4 per 9, gantikan R-nya dengan 3 pangkat 7. Berarti hasilnya adalah 972. Nah, ini jawabannya untuk nomor yang kedua. Silakan kalian cek. Kemudian tuliskan mungkin pertanyaan jika kalian ada hal yang tidak dipahami ya, biar nanti bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini mengenai sisipan pada barisan geometri begitu ya. Sisipkan beberapa bilangan di bawah ini agar menjadi barisan geometri. 2 bilangan di antara negatif 10 dan negatif 5 per 4. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, jadi kita andaikan negatif 10 dan negatif 5 per 4 ini adalah sebuah barisan geometri begitu ya. Nah, namun kita diminta nih menyisipkan 2 bilangan di antara mereka. Berarti bagaimana tuh?
Ya, jadi misalnya nih negatif 10 kan awalnya kan dia U1 begitu ya. Kemudian negatif 5/4 ini adalah U2. Namun kita sisipkan dua bilangan di antara mereka, otomatis mereka punya posisi berubah dong ya. Nah, kita harus cari tahu tuh dua bilangan di antara mereka itu bilangan apa. Nah, kita mesti tahu apa dulu nih sebelum kita menerapkan formula. Kita harus tahu dulu ya rasio sebelum kita sisipkan bilangan. Jadi U1-nya negatif 10, U2-nya itu negatif 5/4, kita cari rasionya. Rasionya ternyata berapa? Nah, rasionya adalah 1/8 ya, didapat dari negatif 5/4 dibagi dengan negatif 10. Berarti sisa diselesaikan saja, negatif 5/4 kali negatif 1/10 sama dengan 5/40 atau 1/8 begitu. Dengan K ya, karena di sini kita akan menggunakan rumus R aksen sama dengan akar pangkat K tambah 1 dari R ya, begitu. Jadi kita mau cari tahu dulu nih, kita harus cari tahu rasionya berapa ketika dua bilangan itu sudah disisipkan ke dalam begitu. Nah, karena rasionya 1/8, kemudian nilai K di sini adalah menunjukkan berapa banyak bilangan yang mau disisipkan, yaitu 2. Jadi kita sudah dapat nih, sisa masukkan ke dalam rumus, berarti R aksen sama dengan akar K tambah 1, berarti akar 2 tambah 1 begitu ya, karena K-nya 2, berarti akar 3 dari 1/8 karena R-nya 1/8. Nah, berarti otomatis R aksennya adalah 1/2 begitu. Artinya rasio setelah dua bilangan ini disisipkan ke dalam adalah 1/2. Sisa kamu kalikan aja nih kalau kita mau bikin barisan yang baru ya. Berarti dua bilangan yang disisipkan adalah negatif 10 kali dengan 1/2 karena rasionya itu 1/2, jadilah negatif 5. Kemudian negatif 5 ini kali lagi dengan 1/2, dapatlah negatif 5/2. Kemudian kalau dikali 1/2, dapatlah negatif 5/4, sesuai dengan yang diminta di atas ya. Berarti dua bilangan yang ada di antara mereka itu negatif 5 dan negatif 5/2. Ini nih jawabannya. Begitu. Silakan kamu cek coba. Oke. Nah, itu clear ya untuk sisipan bilangan pada barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Diketahui barisan geometri dengan rasio positif, jumlah suku kedua dan suku keempat adalah 13, sedangkan hasil kali suku pertama dan suku ketiga adalah 81. Tentukan jumlah 4 suku barisan tersebut. Nah, coba kita perhatikan bersama ya. Sama halnya kayak tadi, kita mesti tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui adalah barisan geometri yang punya rasio positif begitu ya. Nah, namun di sini diberikan jumlah suku kedua, artinya suku keduanya dan suku keempat ditambah begitu ya. U2 tambah U4 katanya adalah 13. Kemudian kalau hasil kali suku pertama dan suku ketiga berarti U1 kali U3 itu adalah 81 ya. Kita diminta mencari jumlah 4 suku pertama, berarti S4 nih. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk menerapkan S4 ini kita mesti tahu dulu dong ya rasionya berapa. Kemudian A-nya, B-nya, karena dari soal nilai A dan R ya. Karena dari soal kita belum dikasih tahu nih nilai A dan R-nya berapa. Jadi kita mesti cari tahu dengan cara menggunakan apa yang diketahui. Caranya bagaimana? Sama halnya kayak tadi. Kamu ubah formula U2 tambah U4 sama dengan 13, ganti U2-nya itu dengan formula UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 gitu ya. Demikian juga untuk U4, jadilah A kali R pangkat 2 kurang 1 atau R saja, A kali R begitu. Kalau U4 itu sama dengan A kali R pangkat 4 kurang 1 ya, atau A kali R pangkat 3 sama dengan 13. Berarti karena ini kita dapat AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 13. Nah, namun kalau kamu lihat di sini, ini sama-sama punya AR ya. Berarti kita bisa keluarkan nih yang sejenis, yaitu sama-sama punya AR saja. Yang sisa apa? Ini AR bagi AR 1 ya. Tambah AR pangkat 3 bagi AR, itu sama dengan R pangkat 2. Berarti kalau kita kali pelangi, nilainya sama aja dengan yang di atas. AR kali 1 AR, AR kali R pangkat 2, AR pangkat 3. Sama dengan 13 begitu ya, jadi pas nih. Nah, sekarang untuk hal yang sama kita lakukan untuk U1 kali U3 sama dengan 81. Berarti gantikan U1-nya dengan rumus formula barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Karena kebetulan U1 ini adalah A begitu ya. Berarti langsung aja tulis A kali U3-nya, yaitu A kali R pangkat N kurang 1, berarti A kali R pangkat 3 kurang 1 atau A kali R pangkat 2 sama dengan 81. Ini kan sisa A kali A pangkat 2 begitu ya, karena sejenis A
pangkat 2 kali R pangkat 2 sama dengan 81. Atau A pangkat 2 kali R pangkat 2 ini bisa kita sederhanakan menjadi AR, kemudian kita itu dalam kurung begitu ya, pangkat 2 sama dengan 81. Pangkat 2 nya ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah menjadi AR sama dengan akar 81, atau AR itu sama dengan 9. Nah, karena kita ketahui di sini AR sama dengan 9, otomatis AR yang di sini kita bisa ganti dengan 9 dong ya. Karena kan sama-sama AR tuh. Berarti 9 dikali 1 tambah R pangkat 2 sama dengan 13. Nah, ini bisa kamu kali masuk. 9 kali 1, 9. 9 kali R pangkat 2, 9 R pangkat 2 sama dengan 13. Nah, kita butuh R-nya saja ya. Berarti ini 9-nya pindah ruas ke sebelah. Berarti 9 R pangkat 2 sama dengan 13 kurang 9. Atau 9 R pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berarti kita butuh R-nya saja. 9-nya ini harus pindah ruas ke sebelah menjadi bagi. R pangkat 2 sama dengan 4/9. Nah, kita butuh R-nya saja, pangkat 2-nya ini harus pindah juga ke sebelah menjadi akar ya. Akar kuadrat begitu. R sama dengan akar kuadrat dari 4/9, atau R sama dengan akar 4 per akar 9, 2/3 begitu. Jadi kita punya rasio sekarang adalah 2/3 nih. Nah, gimana tuh kalau 2/3 rasionya kan berarti dia kurang dari 1 gitu ya. Berarti kita pakai rumus yang mana tuh? Nah, kamu ingat-ingat. Nah, tapi kan nggak cuma butuh rasio saja, kita butuh nilai A juga. Nah, caranya bagaimana untuk mendapat nilai A? Oh, berarti sih segantikan saja AR sama dengan 9 di sini, gantikan R-nya dengan 2/3 ya, nanti langsung dapat AD. Coba kita kerjakan. Berarti untuk mendapatkan nilai A, gantikan R-nya di situ dengan 2/3, AR sama dengan 9, A kali 2/3 sama dengan 9. Kita butuh nilai A saja, berarti 2/3 nya pindah ruas ke sebelah menjadi A sama dengan 9 kali 3/2 begitu ya. Atau A sama dengan 27/2. Nah, karena di sini R-nya itu kurang dari 1, maka otomatis kita pakai rumus Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini kamu selesaikan. Sisa masukkan nilai A-nya 27/2, nilai N-nya itu yang diminta adalah 4 ya. Kemudian nilai R-nya 2/3. Nah, masukkan nilainya. Ini kita masukkan ya, 27/2 dalam kurung 1 kurang 2/3 pangkat N ya, pangkat 4 per 1 kurang 2/3. Diselesaikan menjadi 27/2 dalam kurung 1 kurang 16/81 ya. 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 4 itu 81 per 1/3. 1 kurang 2/3 itu 1/3. Nah, berarti 27/2 dalam kurung 1 ini kita samakan penyebut ya, sama-sama 81. Penyebutnya 81 per 81 itu sama dengan 1. 81 per 81 kurang 16 per 81 per 1/3. Berarti 27/2 ini kalau kita hitung kali 65 per 81 ya. Ini per 1/3. Nah, ini bisa kamu hitung nih sendiri. 27/2 kali 65 per 81 ini per 1/3, ini bisa kita jadikan kali ya, kali dengan catatan penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, kali 3/1. Jadi ini dibalik gitu. Ini sisa dihitung saja, nanti dapatlah 65/2 begitu ya. 65/2 itu berarti 32,5 dong ya, atau 32/2. Nah, ini dia jawabannya. Nah, gimana menurut kamu? Gampang nggak nih? Nah, jadi ini tentang kita bagaimana menerapkan formula rumus yang sudah didapatkan begitu ya. Jadi silakan kamu cek baik-baik setiap soal, setiap jawaban yang kamu sudah kumpulkan atau kerjakan. Nah, supaya mematangkan pengetahuan kamu, pemahaman kamu, untuk waktu yang tersisa serta nanti jika sempat disambung di sesi sinkronus gitu ya, silakan kerjakan soal berikut. Ada 4 soal di sini, ada 4 soal ya, soal yang untuk terkait deret tak hingga begitu. Mengingat kalian belum mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini ya, jadi silakan dikerjakan. Lalu 2 soal kontekstual, kemudian 1 soal geometri tak hingga juga. Silakan kamu kerja, ini sisa menggunakan rumus saja. Kalau yang ini menerapkan deret barisan geometri ya. Silakan dikerjakan untuk waktu yang tersisa, waktu yang ada. Jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Bye, semangat.